Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini saudara, kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih, penyertaan, kekuatan yang Tuhan berikan sepanjang malam, dan Tuhan memberikan kami hari yang baru untuk boleh kami jalani kembali pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Mari saat ini berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita terambil dari Amsal 22 ayat yang pertama. Dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Saudara, nama. Setiap manusia pasti diberi nama. Betul ya? Bahkan tidak sedikit dari setiap kita yang telah menikah, dan ketika istri kita hamil, maka mereka membeli buku tentang daftar nama atau mencari di Google nama-nama yang bagus dan baik artinya. Dengan harapan apa? Supaya anaknya kelak menjadi pribadi yang sesuai dengan makna yang terkandung di dalam namanya tersebut. Misalnya saudara, ketika kita kasih nama anak kita Sri Mulyani, nama itu diberikan dengan harapan anaknya kelak menjadi orang yang mulia dan rendah hati. Atau ketika kita beri nama Permata Indasari, nama itu diberikan dengan harapan anaknya kelak menjadi pribadi seperti permata yang bernilai, cantik, dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan lain sebagainya. Saudara, ini artinya nama yang kita pakai itu begitu pentingnya, karena kita akan dikenal oleh orang lain melalui nama yang kita sandang. Karena itulah saudara, dalam bacaan hari ini, Salomo dalam hikmat dari Tuhan berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Apa arti kalimat ini saudara? Saudara, salah satu ciri sastra yang menonjol dalam Amsal Salomo ialah banyak menggunakan bahasa kiasan yang hidup, atau pengulangan, atau perbandingan. Dan dalam bagian ini, Salomo menggunakan perbandingan. Dan kita mendapati Salomo membandingkan antara nama dengan kekayaan yang berlimpah. Saudara, nama baik itu berkaitan dengan reputasi, rekam jejak, dan bagaimana kesan atau tanggapan orang terhadap kita ketika mereka mendengar dan mengingat nama kita. Sedangkan harta kekayaan adalah barang atau uang yang kita miliki dengan jumlah nilai tertentu. Saudara, mengapa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar? Karena nama seseorang akan selalu ada sepanjang masa, akan selalu diingat sekalipun orang itu sudah meninggal. Sedangkan emas, perak, dan harta kekayaan suatu hari akan sirna. Karena itu saudara, jangan kita hidup dalam hawa nafsu kedagingan kita. Misalnya saudara, kita hanya ingin mengejar keuntungan sampai rela menghalalkan segala cara, termasuk memperdaya orang lain, berbohong, korupsi, sehingga kita dikenal sebagai tukang bohong dan koruptor. Atau karakter kita yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, selalu kalau marah keluar kebun binatang, sedikit-sedikit ngambek, dan kata-kata yang kita keluarkan menyakitkan hati orang, sehingga kita dikenal sebagai orang yang suka menjelekkan orang lain, sebagai troublemaker dan sebagainya. Atau kita dikenal sebagai orang yang sombong, karena kita selalu merendahkan orang lain dan menganggap diri paling benar. Tetapi sebaliknya saudara, kita harus menjaga nama baik kita dengan memiliki cara hidup yang benar, dengan hidup dalam kejujuran, memiliki integritas, dan hidup menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tentunya dengan memiliki hati
yang mengasihi Tuhan. Sehingga kita, saudara, dikenal oleh orang lain. Orang yang hidupnya rendah hati. Orang yang baik hati, yang menjadi berkat bagi sesama, yang tidak sombong, bahkan memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Saudara, menjaga nama baik bukan berarti kita menjadi gila hormat, berusaha untuk mencari muka agar terlihat hebat. Tidak, saudara. Menjaga nama baik adalah bagaimana kita meninggalkan sebuah keteladanan hidup di mana cara hidup, karakter, dan iman yang kita nyatakan selalu diingat oleh orang lain. Karena itu, saudara, mari kita berhati-hati ketika kita hidup, ketika kita bekerja, ketika kita menjalankan usaha, ketika kita berkeluarga, ketika kita berelasi dengan orang lain. Jangan sampai nama baik yang kita miliki hancur dan menjadi celaan bagi banyak orang. Saudara, mari kita belajar menjaga nama baik bukan hanya buat diri kita, saudara, tetapi juga memberi teladan bagi generasi selanjutnya. Saudara, mari hari ini kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini agar hidup kita boleh dikenang sebagai orang yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi saluran berkat, menjadi saksi Kristus, dan sungguh nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kita. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami hidup sudah Engkau selamatkan. Kami hidup sudah Engkau pilih dan Engkau sudah menyertai hidup kami. Biarlah hidup kami, Tuhan, yang Kau berikan, kami boleh hidup mencerminkan karakter-Mu, Tuhan, dengan hidup menjaga nama baik kami, karena kami harus hidup sesuai dengan identitas yang harus kami miliki. Tuhan, tolong kami, biar kami boleh dikenal oleh orang lain. Kami seorang yang rendah hati, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menjadi saluran berkat bagi sesama. Jangan, Tuhan, melalui hidup kami, nama Tuhan dipermalukan. Biarlah, Tuhan, kebenaran-Mu Engkau meteraikan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami, dimanapun mereka berada. Tuhan, lawatlah mereka dengan kasih-Mu. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang lemah tubuh, Tuhan yang boleh sembuhkan. Bagi mereka yang berbeban berat, ya Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, berikan kelegaan, berikan jalan keluar-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami datang kepada Engkau, Tuhan, hari ini. Berkatilah jemaat-Mu yang sedang mengalami kebutuhan hidup, ya Tuhan. Cukupkan segala keperluannya. Terima kasih Bapa, sungguh kami datang berserah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi, saudara, dalam renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.